Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladi wa dhurriyyatihi wa khususan lil muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Shihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani wa syarrahahu Syekh Muhammad Nawawi Al-Juandani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fit dharain. Amin. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, kita masih diberikan nikmat sama-sama bisa hadir dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ini senantiasa membawa keberkahan dan Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, suatu hari Sayyidina Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang kenapa kita ini melaksanakan ibadah itu kok ndak iso nikmat. Apa awak dhewe iki nglakoni ibadah iku kok males. Salat males, maca Quran males, sedekah males. Kowe amal api apa wae ku males. Ya kata beliau, itu karena dosa-dosamu sudah membelenggu dirimu. Jadi sing nyebabno kula jenengan iki males ibadah, males ngelakoni kesaenan, itu karena kita ini terbelenggu oleh dosa. Makanya salah satu rahmat Allah, kasih sayangnya Allah, itu kita diberikan banyak fasilitas untuk kita bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya yang kemarin sudah kita lewati bersama, 1 bulan penuh yang bernama Ramadan. Bulan Ramadan salah satu fungsinya adalah agar Allah melebur dosa-dosa kita. Karena dawuh Kanjeng Nabi, man adraka Ramadan falam yughfarlah raghima anfu rajulin man adraka Ramadan falam yughfarlah. Riwayat lain, waidun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang ketemu Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pertanyaannya, sekarang kita sudah di bulan Syawal. Apakah kebaikan Ramadan masih tetap terjaga seperti bulan Ramadan? Apakah saat ini kebaikan kita masih terjaga? Mudah-mudahan masih. Semangatnya, meskipun kita saat ini ada yang mulai kendor, ya paling tidak ada bekas. Makanya Sayyidatuna Aisyah itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai suamiku ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?
amal sing paling disenengi mbek Gusti Allah niku amal nopo? Jare Kanjeng Nabi, adwamuha wa inqala. Amal sing paling disenengi mbek Gusti Allah iku amal sing langgeng, sing sampean lakoni terus menerus meskipun itu sedikit. Maca Quran masih sak halaman, rong halaman, asalkan kontinu selalu kita laksanakan setiap hari, itu lebih baik daripada jenengan hatam satu hari 30 juz tapi setahun pisan. Sedekah jenengan saben dina misale 2.000, 5.000, 10.000, itu lebih baik daripada sekali kemudian banyak. Di yang kontinu itu. Nah, mungkin kalau jenengan bisa melakukan itu. Qiyamul Lail pun juga sama. Qiyamul Lail kalau Ramadan kita kuat 20 rakaat ya. Di luar Ramadan kira-kira jenengan kuat Ramadan 20 rakaat. Nah, di tarawih kan 23 rakaat kuat tuh. Semua. Nah, kira-kira di luar Ramadan jenengan kuat Ramadan. Nek gak kuat paling gak ya sholat tahajud atau hajat 2 rakaat, tutup witir 3 rakaat minimal ngoten, tapi kontinu dilakukan. Nah, ini sakit qiyamul lail iku ojo sampai ninggal sholat witir meskipun cuman 3 rakaat. Nek abot 3 rakaat ya sak rakaat ae. Nek abot 3 rakaat ya sak rakaat. Nek iso 3 rakaat. Wahagada, mugi-mugi amal kula jenengan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Ramadan itu adalah kalau bahasa kita itu seperti scanning ya, cara pembersihan. HP kula jenengan iki kadang ngeheng. Kok iso ngeheng apa? Karena wis kabotan, kakean isi, akeh virusnya dan lain sebagainya. Maka untuk agar supaya ini bisa berfungsi, maka harus harus di scanning, diresiki, dibersihkan. Diri kita ya gitu. Nah, kita ini kenapa kok males, kenapa kok abot, itu di scan. Nah, Ramadan ini fungsinya juga scanning itu. Makanya ketika kita di-scan, dibersihkan semuanya, kita kan ketika selesai Ramadan kita merayakan satu hari namanya Idul Fitri, hari fitrah. Di kita itu seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kan harapannya begitu. Nah, meskipun ada yang mengatakan Idul Fitri itu hari raya makan-makan, fitr ya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam kondisi fitrah. Ya, semua anak ku fitrah. Lah kita setelah Ramadan itu harapannya fitrah. Nah, sing berarti ngeten iki. Bulan Syawal iki ya apa awak dhewe iso njaga. Tubuh kita juga sama. Tubuh kita ini kalau dimasuki oleh sesuatu yang baik-baik ya apik, sehat. Tapi nek dimasuki sesuatu sing gak apik, ya mohon maaf, makanan-makanan yang justru membuat tubuh kita sakit, ya akhirnya loro. Nah, makanya poso itu diresiki ya. Masya Allah, betapa banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan dari pelajaran yang bisa kita dapatkan dari bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan semangatnya tetap terjaga, tetap kita istiqomah melakukan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena ini musimnya masih Syawal kita nih. Syawal itu tanggal pinten ya niki? Sampai lali Syawal. Sekarang tanggal 23 Syawal. Terus tanggal 23 Pak. Sendak kerasa nih.
dilengkas Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah. Karena ini masih Syawal, saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Mugi amal ibadah kula jenengan, puasa kula jenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Semoga kita selalu dalam keadaan menang. Kita betul-betul bisa menjaga diri kita sehingga kita dalam 1 tahun dalam keadaan yang baik, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula jenengan bisa ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dalam kondisi yang lebih baik tentunya. Mudah-mudahan ya kula jenengan bisa lebih secara zahir, secara batin betul-betul menyambut bulan Ramadan tahun depan itu lebih baik lagi. Dan kami pribadi, saya mohon maaf lahir batin nggih, kok menawi wonten lepatipun, wonten salahipun kula, anggen kula matur ngenten iki, kok menawi wonten sesuatu yang nyinggung perasaan nggih, kula nyuwun agungipun pangapunten. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita kosong-kosong ya. Jadi Ramadan itu kita hablum minallah baik, di Syawal ini kita hablum minannas juga harus baik. Karena dosa yang tidak bisa diampuni hanya minta ampun kepada Allah, hanya dengan istighfar, itu adalah dosa manusia ya. Ini dosa nang Gusti Allah sampeyan cukup istighfar, tapi dosa nang manungsa gak cukup istighfar. Nyun sewu, kula mantun ngrasani jenengan. Jadi mantun ngrasani jenengan. Mari aku istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya gak iso, ya kudu njaluk sepuro. Pak ngapunten nggih, kula mantun ngrasani jenengan. Wanita mboten jenengan ngomong. Jadi nek iso diomongno sing dirasani. Kula mboten ngamongi sampean ngene. Ini abot ya paling gak njaluk sepuro. Sepunten sing kata nggih, kula kata dusul enten jenengan. Jadi betapa indahnya ajaran yang Allah berikan kepada kita. Hablum minallah sudah kita tunaikan di bulan Ramadan, hablum minannas ayo kita jalan di bulan Syawal ya. Supaya apa? Agar kita hubungan dengan Allah baik, dengan manusia juga baik. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekedhik kula matur napa ingkang wonten ten kitab niki. Karena saya membawa kitab ini, saya akan mengutip satu makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina barakatihi fid dharain amin. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, annahu qol, setune Sayyidina Ali beliau ngendikan, man ishtaqa ilal jannah sar'a il khairat. Sapa wonge sing pengin, sapa wonge sing bronto pengen mlebu surga, sar'a il khairat, maka ia bergegas enggal-enggal rikatan menuju kepada kebaikan. Ai asra dzihab ilaiha, tegese ndanggake menuju melayu pergi untuk melakukan kebaikan. Kula jenengan iki nek pengen tenanan, kalau kita ini punya keinginan yang kuat mau masuk surga, maka dawuh Sayyidina Ali, ayo ndang kaki, ndang segera kita masuk kita melakukan kebaikan. Jadi kalau jenengan iki
nek pengen mlebu surga. Pengen mlebu surga ta mboten jenengan? Napa pengen mampir riyen? Mboten nggih? Wis naudzubillah. Mugi-mugi pengen langsung mawon. Aku lho jenengan iki nek pengen mlebu surga. Sampean kok rindu pengen masuk surga, maka bersegeralah melakukan kebaikan. Jadi ngelakoni kesayangan niku ojo atik ditunda-tunda. Jangan sampai kita menunda melakukan kebaikan. Karena ketika kita melakukan kebaikan kok ditunda-tunda, iku biasanya sering kali akhirnya gak situ. Makanya wonten riwayat diceritakan Kanjeng Nabi itu suatu saat beliau berada di dalam kamar mandi. Berada di kamar mandi, tiba-tiba terbersit sesuatu. Kemudian dia memanggil istrinya Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan, "Ya Aisyah, ambilkan di dalam saku jubahku itu ada uang, ada harta sekian dinar atau dirham, itu sedekahkan." Istrinya dipanggil, disuruh nyedekahkan harta yang ada di. Setelah Kanjeng Nabi selesai keluar dari kamar mandi, Sayyidah Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok ndak nunggu jenengan keluar dari kamar mandi saja? Kok jenengan waktu di dalam situ justru memerintahkan saya untuk melakukan sedekah?" Kata Kanjeng Nabi, "Mumpung aku iki terbersit untuk melakukan kebaikan. Engko nek tak tunda, aku engko tak metu sik ae." Lah disitulah nanti pasti ada bisikan-bisikan, bisikan setan, bisikan apa ae yang membuat kita akhirnya enggak jadi melakukan kebaikan. Terus kalau jenengan nek pengen melakukan kebaikan dan bersegera, jangan ditunda-tunda. Aku pengen umroh, nang daftar. Aku pengen kaji, nang daftar. Gak iso nek pengen tok sik meneh ngenteni nek sugih. Ya nek sampean ngenteni sugih. Ngenteni kok anakku nek lulus kuliah. Lha kesuwen ngene. Ditunda-tunda itu akhirnya gak situ. Aku pengen kurban, nang kurban. Aku pengen sedekah, nah sedekah. Aku pengen maca Quran, ndang maca Quran. Jadi sesuatu yang kita kemudian menginginkan, kita pengen masuk surga, maka bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Jadi tidak usah ditunda-tunda, agar supaya kita tidak terpengaruh oleh setan. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Allah itu memiliki malaikat. Inna lillahi malaikatun yaltamisuna ahla dzikr. Malaikat itu masuk ke dalam gang-gang untuk mencari ahli dzikir. Ahli dzikir itu ya, ada yang mengatakan ahli ilm, wong sing sedang ngaji ngeten niki. Ngeten niki jenengan itu didoleki malaikat. Jadi majelis ini majelis mulia, majelis ini majelis yang dicari oleh malaikat. Nah, ketika malaikat mendapati ahli dzikir, majelis dzikir begini, mereka kemudian ngundang-ngundang koncone. Rene, nang kene ahli dzikir. Seweneng malaikat. Dising bersama kula jenengan niku malaikat. Wonten kata malaikat. Semerap. Malaikat nang seneng pinggir kono. Akeh. Banyak malaikat. Apa yang dilakukan malaikat? Mereka memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Mereka memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Ya mugi-mugi dosa kula jenengan dilebur karo Gusti Allah malih. Jadi peleburan dosa itu bukan hanya bulan Ramadan, banyak, termasuk hadir di majelis ilmu. Jadi hadir di majelis ilmu itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Jika ada uzur, nek saged sering-seringlah hadir di majelis ilmu, karena disitulah kumpulnya para malaikat. Lah,
Malaikat ini kemudian ditanya oleh Allah, wahai malaikat, wong-wong iku lapo? Mereka itu ngapain? Ya. Kemudian malaikat mengatakan, jenengan luwih sumerep ya Allah. Ya. Mereka itu mengingat engkau, mereka itu mentasbihkan engkau, membaca subhanallah, mentahmidkan engkau, membaca alhamdulillah, mentahlilkan engkau la ilaha illallah, mentakbirkan engkau Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang kita lakukan tadi subhanallah, subhanallah. Kemudian Allah tanya, wahal ra'auni, apakah mereka itu melihat aku? Kata malaikat, wallah la, demi Allah mereka tidak melihat jenengan. Allah bertanya, kalau mereka melihat aku, terus bagaimana? Ya Allah, kalau mereka hamba-hamba engkau yang duduk di majelis itu melihat engkau, mereka pasti akan lebih banyak mentasbihkan engkau, lebih banyak mentahmidkan engkau, lebih banyak mentahlilkan engkau, lebih banyak mentakbirkan engkau. Nah, kula jenengan sing gak ndelok ae semangat koyo ngono dan yo nek ndelok. Lalu Allah bertanya lagi, lalu mereka minta apa kepadaku? Ya Allah, mereka minta surga. Mereka minta surga. Allah bertanya, apakah mereka tahu surga? Apakah mereka melihat surga? Kata malaikat, wallah la, demi Allah mereka tidak tahu surga. Kalau jenengan kan tidak tahu surga. Surga itu apa sih? Kan tidak tahu. Allah tanya pada malaikat, nek wong-wong iku ro surga iku apa kira-kira piye? Jare malaikat, kalau mereka tahu tentang surga, pasti mereka akan bergegas untuk berusaha sekuat tenaga, mencurahkan segala tenaganya untuk pengen masuk surga. Pengen masuk surga. Ya kados jenengan misalnya nih wonten apa ngono lho sing sampean senengi, ana konser apa sampean seneng, kira-kira kan membarano sih. Aku kudu teko. Ono karnival naik misalnya, aku kudu teko. Lain ngono. Wis kaya dunia sih kados konten niku. Aku kudu nang WBL misalnya. Kudu rono. Dadi sopanenge kaya. Nah, surga iku luweh nemen timbangane iku. Luweh apik, luweh luar biasa timbangane semua yang ada di dunia. Andaikan kita semua tahu, maka kita pasti akan bergegas untuk mencurahkan segalanya pengen masuk ke dalam surga. Lalu mereka bermohon perlindungan dari apa? Ya Allah, kata malaikat, mereka memohon perlindungan dari neraka. Lalu Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat neraka? Apakah mereka tahu tentang neraka? Ya Allah, mereka tidak tahu tentang neraka. Mereka tahu terus bagaimana? Kalau mereka tahu tentang neraka, pasti mereka tidak akan pernah bisa menikmati hidup di dunia ini. Wis gak kober wae sampeyan nek sampean ron roko kaya apa medeni ne. Ndak kober kita ini senang-senang di dunia itu ndak kober. Pasti mereka akan menjauhkan diri lari dari neraka itu. Naudzubillah min dzalik. Mugi-mugi kula jenengan dikumpulno bae Gusti Allah nang surga nih Gusti Allah nggih. Karena nanti kita masuk surga itu gak dewe-dewe. Kita masuk surga itu bareng-bareng, berkelompok. Ya, mugi-mugi kita di majelis ini, di majelis-majelis yang kita hadiri, mudah-mudahan menjadi perantara kita bisa masuk golongan yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Waman asfaqa minan nar intaha anisyahwat. Nomor kali sapa wonge sing wedi, sapa wonge sing takut untuk masuk neraka, maka dia akan menghentikan syahwatnya. Ai imtana anittiba'i harakatin nafs, maka dia akan berhenti untuk mengikuti nafsunya. Di kulon jenengan
kok wedi neraka tenanan, maka kita ini tidak akan pernah menuruti hawa nafsu kita. Puasa itu juga mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita ini mampu mengendalikan diri kita. Ya, mulai subuh ngenten iki ngantos maghrib, sesuatu yang halal, makan, minum itu kan halal. Berhubungan suami istri itu kan halal. Tapi nek pas poso gak oleh, menjadi haram. Jadi Allah itu sedang mengajarkan kula jenengan puasa itu adalah bagaimana ini kita mampu mengendalikan diri kita. Lah urip kula jenengan niku nek gak iso ngendalikan nafsu. Urip kula jenengan iki nek misale nuruti nafsu, pengen mangan, pengen kumpul, pengen apa bedanya kita dengan hewan? Apa bedanya kita dengan kambing? Kambing kan pengen mangan mawon, pengen opos, gak mikir apa-apa. Nah, kula jenengan ini bukan hewan. Kula jenengan ini manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan yang luar biasa. Kita memiliki akal. Maka hidup ini bagaimana kita mampu mengendalikan nafsu kita. Ya, dikendalikan. Aja ojo sampai kula jenengan pengen iki turuti, pengen iki turuti. Ya. Riyen niku wonten tiyang Nasrani, ya. Tiyang Nasrani niki terkenal dungane mandi. Sampai suatu saat ada seorang ulama itu mengkhawatirkan, iki nek diterusno iso-iso khawatir akidah wong Islam katut Nasrani. Dungane mandi, sak njaluk apa ijabah. Pengen mumbul, pengen ini mandi sakti. Akhirnya ulama ini datang ke rumahnya orang Nasrani tersebut. Singkat cerita, kemudian orang Nasrani ini diajak masuk Islam. Ya, diajak masuk Islam. Tak mau. Lalu kemudian dia ditempeleng. Akhirnya mau. Terus ditanya, sampai niki kok iso sakti ku ya apa carane? Ketika dia sudah masuk Islam. Lalu dia mengatakan bahwa saya ini dari kecil terlatih, saya ini tidak senang mengikuti nafsu saya. Jadi ini aku pengen mangan, aku gak mangan. Nek aku gak pengen mangan, aku mangan. Aku nek pengen jalan-jalan, aku gak jalan-jalan. Nek gak pengen jalan-jalan, aku jalan-jalan. Jadi dia berusaha mukhalafatun nafs, menentang nafsu nih. Nek pengen sesuatu, dia gak ngelakoni. Pengen mangan martabak, gak tuku martabak. Gak pengen martabak, tuku martabak. Pokoknya sak pengennya apa gak dituruti. Nah itu. Ini sama ketika dia diajak Islam sebenarnya pengen, tapi dia tidak mau. Ditempeleng, dia tidak pengen, dia masuk Islam. Jadi dia berusaha menentang nafsunya. Wah, wong iku nek iso mengendalikan nafsu. Ya. Ngeten iki gak gampang ya, gak gampang. Gampang diomongno tapi angel dilakoni. Kula jenengan kula piyambak kadang nggih tasih ngoten. Ya. Urusan nafsu itu bukan hanya urusan sesuatu yang enggak boleh. Kadang urusan ibadah itu seringkali kita menturuti nafsu. Terutama bulan Ramadan kalau ini ya. Nafsune pengen. Yes. Tapi alhamdulillah nih bulan di luar Ramadan itu jarang. Sampai ibadah karena nafsu jarang. Soalnya rata-rata males. Rata-rata lah jenengan kula niki nek saged mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita insya Allah akan selamat ya. Karena niki dawuh Sayyidina Ali, sampeyan niku nek wedi neraka, sampeyan niki pasti tidak menturuti
hawa nafsu sampean, syahwat sampean pasti akan berhenti. Ya. Pengen dunia nih lho. Pengen apa ya? Sopo ae wis, segala sesuatu yang itu justru membuat kita jauh dari Allah. Kita akan berusaha untuk berhenti. Ya. Niku. Masih kurang pirang menit. Kalau lanjutakan ketik ya. Wa man tayaqqana bil maut in hadamat alaihi ladzat. Sapa wonge sing yakin dengan kematian. Kula jenengan iki yakin kula jenengan badhe kapundhut kembali kepada Allah, maka kita akan in hadamat alaihi ladzat, maka kelezatan, kenikmatan dunia itu akan menjadi hancur, akan menjadi rusak. Sampean yakin akan mati. Ya. Kalau jenengan ini kan pasti mati. Ya. Kalau jenengan ini camat, calon mati. Kabeh wis gak ana wong sing urip terus juga ana. Dawuh Kanjeng Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku iki antara 70 70. Nek ana sing lebih ya bonus ya. Bonus. Rata-rata kisaran segitu, 60 70. Lah, yang jadi masalah itu bukan masalah lama atau sebenarnya, tapi bagaimana umur itu barokah ya. Umur itu barokah. Umur itu kalau barokah, meskipun sebentar, meskipun sedikit, itu kenangannya banyak. Seperti ulama yang kita kenal mungkin Imam Nawawi yang ngarang kitab Riyadhus Sholihin, yang ngarang kitab Hadis Arba'in Nawawi, karangan kitabnya itu banyak. Umurnya sekitar 40 tahun, 42 atau 43. Tapi kenangannya, karyanya luar biasa. Ulama ada yang menghitung beliau itu hidupnya dari sejak lahir itu beliau nulis kitab itu satu hari itu 20 halaman. Sejak beliau lahir, kan nggak mungkin lahir langsung nulis, kan nggak mungkin. Ditulis, dihitung itu karyanya, lembar-lembaran kitab yang dikarang sama Imam Nawawi itu gitu. Makanya Imam Nawawi termasuk ulama yang nggak sempat nikah, karena hidupnya waktu untuk ilmu, hidupnya habis untuk ilmu. Usianya cuma segitu, tapi karyanya luar biasa. Imam Syafi'i usianya kurang lebih 50-an tahun, 52, 53. Tapi Imam Syafi'i dianut oleh orang sedunia. Ya. Umurnya tidak banyak, tapi karyanya luar biasa. Jadi itu. Lah kula jenengan iki seduka, ulama ya tutuk, anu ya tutuk. Ya sing penting awake dadi wong saleh ngoten mawon ya. Dadi wong apik ngoten mawon. Mugi-mugi kula jenengan selamat ngoten mawon nggih. Sing terakhir, waman arafat dunya hanat alaihil musibah. Orang yang tahu tentang dunia, maka musibah itu menjadi sesuatu yang ringan ya. Karena dunia itu adalah darul amal, dunia itu darul imtihan, dunia itu tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu ya tempat kita beramal. Jenengan kula ojo pengen pahalaku ditutupno nang dunya. Ya sampean qiyamul lail sampean maca Quran, ojo sampai aku iki wis duha lho, tapi kok sik kere ae, gak ono hubungane. Aku wis maca Waqiah kok tapi sik kere, gak ono hubungane. Meskipun ada riwayat yang mengatakan bahwa duha Waqiah itu iso nggarakno sugih, iso nggarakno, tapi bukan berarti kemudian sampean maca iku pasti ndak ada. Karena pahala daripada membaca Quran itu kusuk ben akhirat.
ojo diharap-harap nang dunya ya. Jadi itu ya, kalau kita cekap ya, karena sudah menjelang tulu, monggo nek badhe wonten sing tanglet barangkali ada, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar jauh yang sama waktunya sebelum ada ya, menurut ini dua kata saya itu sama tidak dengan kopiah kalau setelah ada kalau ingat gimana sebelum ada kalau dua rakaat fajar dalam hadis tersebut niku yang dimaksud adalah sholat qobliyah subuh. Nggih. Kalau yang disampaikan ya Jamal coba nanti tak cari referensinya. Karena semerap kula rakaatani fil fajri khairun minad dunya wa ma fiha itu adalah sholat qobliyah subuh. Nggih. Karena namanya fajar itu adalah subuh. Fajar itu kan subuh. Ya, rakaatani fil fajri di dalam sholat subuh, maksudnya sholat sunnah subuh. Jadi yang dimaksud adalah sholat sunnah subuh. Kalau sebelum adzan kan berarti sebelum subuh, belum fajar. Bukan, hadisnya itu fil fajr di dalam subuh, bukan menjelang. Makanya nanti coba kami cari yang disampaikan beliau maksudnya apa, karena saya belum pernah dengar yang disampaikan beliau. Jadi memang salah satu keutamaan kita melaksanakan sholat qobliyah subuh itu seperti itu, khairun minad dunya wa ma, lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pahala dunia, pahala ibadah itu gak cukup nek dikekno nang dunia. Ini sampai sholat 2 rakaat sebelum subuh iku entuk dunia saisine. Iku nek misale sampean sak bendina nglakoni iku spiro dunya sak pira buke. Dan itu lebih baik daripada itu. Semerap kula ngonten Pak nggih. Jadi nanti coba saya cari referensi dari beliau, barangkali ada yang saya tidak paham ya. Tapi setahu saya semerap kula rakaatani fil fajri itu di dalam sholat subuh. Di dalam maksudnya ya sholat sunnah subuh. Sholat sunnah fajar itu kan berarti subuh. Jadi bahasanya itu bukan rakaatani qoblal fajri menjelang subuh, bukan, tapi rakaatani fil fajri di dalam ketika sudah masuk subuh. Ngoten semerap kula nggih. Coba nanti saya cari referensi beliau. Jenengan ningali temen pas hadir sama beliau. Jenengan semerap pas nopo di YouTube. Tadi tak cari coba. Nggih, semerap kula semerap. Nggih. Turan kula nggih alumni mriko. Nggih, nanti coba nanti tak cari. Mungkin yang dimaksud beliau apa itu maksud saya. Nanti coba tak cari referensinya. Monggo lintune. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apakah benar orang memutuskan silaturahmi itu dosa? Dan dibicara masalah nafsu, soalnya di YouTube itu tidak bohong. Melihat cewek, ayo menang. Bagaimanapun tidak mesti dihapus atau satu belum seperti itu. Iya, jangan. Yang ketiga, Pak Ustaz bilang, sempatkan mau haji kemana apa?
mau tafsir enggak. Tapi ini saya bicara pribadi saya sendiri. Tidak berkenan ibaratnya antara senang dan senang termasuk berbuat baik pasti ada yang berkata lagi saya mau sudah dapat tinggal panggilan penuntutan uang haji, tapi kebetulan anak saya juga membutuhkan dana untuk masuk kuliah. Terus pilihan mana? Atau kita berangkat haji atau kita memberikan anak, karena haji termasuk panggilan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing pertama tentang silaturahim, nggih, silaturahim. Yang pertama tentang silaturahim. Apakah benar memutus silaturahim itu dosa? Iya, benar. Karena dawuh Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang mutus silaturahim. Bahkan pernah riwayat mengatakan Kanjeng Nabi itu menceritakan tentang dahsyatnya sisaan neraka. Ya, ini bahas tentang silaturahim. Ya, ketika membahas tentang orang yang memutuskan silaturahim itu dosanya luar biasa. Sampai kemudian ada pemuda itu tiba-tiba keluar, tidak lama masuk lagi. Setelah selesai beliau menyampaikan, pemuda dipanggil, kamu kenapa kok keluar saat aku menyampaikan khutbah? Pemuda itu mengatakan, ya Rasulullah, sungguh saya sebelum hadir di majelis ini, saya ini bermusuhan dengan bibik saya. Jadi masalah warisan, masalah apa, geger. Setelah jenengan menyampaikan itu, saya kembali untuk minta maaf sama bibik saya dan kemudian saya hadir di majelis ini. Begitu. Jadi cok sampai kalau jenengan ini mutus silaturahim terutama dengan yang sedarah kita, yang hubungan darah dengan kita, dengan Pak Le, Bule atau Minduan atau siapa saja yang ada hubungan darah dengan kita. Kan ini sakit kalau jenengan ini ayo nyambung, disambung keluarga itu. Seringkali keluarga itu putus perkara harta biasanya loh, atau yang lain juga ada. Yang jelas memutus silaturahim itu dosa. Yang kedua terkait dengan nafsu, ndelok video nangone TikTok, YouTube, Facebook sing ngono-ngono iku piye, dosa apa gak? Ya dosa. Dan terus bagaimana? Kan sudah lewat. Kan Kanjeng Nabi ngandani, nek sampean melihat sesuatu perempuan yang bukan muhrim, nek sak kelebatan nek sret gak apa-apa. Sing dosa iku nek sampean ndelok sret sampean doloki terus. Nah, ngene iki gak ngene liwat sret kene. Scroll langsung nek sampean delok wah iya. Wah iku sedon nek dosa. Nek sak lewatan tok. Makane iku saat niki masya Allah ya, dosa niku gampang tolek lo gampang. Apalagi kita punya setan gepeng nih jarene kiai setan gepeng ini tolek dosa nih. Mboten jenengan tok kula nggih sama kita karena ya sama-sama hidup di dunia yang seperti itu. Bagaimana kita punya pengendali. Makanya tadi kan tak sampaikan bahwa puasa itu salah satu hikmahnya adalah kita punya pengendalian diri, itu dikendalikan. Ini sing elek ya dihapusi, sing apik dijugui. Itu ya namanya manusia, kadang nafsu itu pasti ono. Ya kula nggih tetep wonten nafsu. Ustadz juga manusia. Padha wae. Ya, tinggal bagaimana diri kita saja berusaha untuk terus Gus Bah sibukkan hari-harimu, waktu-waktumu untuk kebaikan. Nek sampean sibuk untuk kebaikan, insya Allah sampean gak sempat ngelakoni kejelekan. Kula jenengan niki seneng ngelakoni kejelekan karena waktu kita banyak untuk nganggurnya. Akhirnya gaya ngono-ngono iku. Ya. Nomor kali. Kita tidak mengamanya Allah. Manusia Allah sedikitnya 1 menit atau 1 menit
pasti dibilang. Itu kita tidak bisa dibohongi. Ya kalau satelit, ya kalau memang dasarnya itu dosa juga biar 1 menit. Iya, dosa. Tidak usah saya di situ. Iya. Tidak mungkin mas. Kalau manusia normal tidak mungkin. Itu Ustaz masih normal. Kalau dalam kata gaji kan dia Iya, makanya kita ini belajar untuk mengendalikan. Sinten mawon sami, ya semuanya orang punya nafsu untuk itu. Lah bagaimana PR-nya itu kan diri kita ini punya kendali diri itu. Nek jenengan nikmati karena nyun sewu Facebook, YouTube itu kan sebenarnya menggunakan algoritma. Ini bahasa sana kan algoritma. Sampean seneng nanggung berapa detik, tik 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 diwoco seneng sama. Karena sampean seneng muncul yang banyak seperti itu. Lho iki lho, HP iso mendeteksi kesenangan kita. Apa meneh Gusti Allah, apa meneh setan, apa meneh HP ini lho, Facebook ini lho. Sampean seneng delok apa ngono, delok WWC napa sing Smackdown itu. Kula riyen niku sempat ningali jeneng hiburan delok sing napa sih Smackdown ngoten niku. Semalam Smackdown sampean deh. Apa bal-balan ngono delokan. Kok sing muncul ya akeh bal-balan tok ngono. Iku namanya algoritma. Lha sampean kok seneng delok film sinetron, ya muncul sinetron tok. Iku jenenge algoritma. Nah, nanti sakit sih namanya kita ini ya punya nafsu sama saja. Kalau kita kok terjebak dengan seneng seperti itu ya pasti dosa, Pak. Pasti dosa. Ya yang bisa mengendalikan siapa ya diri kita sendiri, minta sama Allah. Ya makanya Kanjeng Nabi itu ngajari kula jenengan doa ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, kula nyuwun ten panjenengan untuk seneng nglakoni sing apik-apik. Watarkal mungkarot, ninggal sing elek-elek. Niku kula jenengan diajari Kanjeng Nabi. Ya, sampai niku iso ndonga Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Seneng apik ninggal sing elek. Ya. Jenenge menungso punya nafsu itu pasti ya. Tadi yang ketiga terkait dengan haji ya. Tadi saya sampaikan itu maksud kula nek sampean punya kemampuan, nek sampean memang sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berangkat, ayo nang daftar. Niat itu maksud saya disegerakan. Lah, kalau dalam kondisi tertentu tidak memungkinkan untuk kita berangkat, terus kate budal kok ono halangan ya, kebutuhan yang sama-sama penting, ya monggo jenengan lihat mana yang lebih prioritas. Kalau pendidikan itu prioritas utamanya lebih penting, ya lakukan, tidak apa-apa. Karena namanya haji itu kan manistato'a ilaihi sabila, orang-orang yang mampu, orang-orang yang Allah mampukan untuk bisa berangkat haji. Ngonten. Jadi nek jenengan diberikan kemampuan, saniki haji nek sampean mampu duit akeh iso Pak haji plus haji furoda ini kan saged saniki. Kula niki sedang proses bulik kula ya, bulik kula ini biasa anake moro-moro sugih pol-polan Pak, sugihne pol-polan pengen budalno haji ibuke, Mas ibuku pengen haji Mas, wis tak dolekno. Alhamdulillah ini proses mau haji furoda, mau berangkat besok ini. Baru daftar kemarin Syawal, besok udah berangkat. Nek diberikan kemampuan oleh Allah, ya iso wae. Njaluke mungkin ibu wis biyen, ya Allah pengen haji. Sing jawab anake. Ngoten. Jadi haji itu memang panggilan Allah dan Allah mengatakan manistato'ah, wong sing mampu. Lah masalah istitoah niku macam-macam nggih. Nek saged sampai nek terus ya jamal niku iso awak dhewe iki memantaskan diri ya melalui daftar niat sama niat ayo nang daftar. Nek gak mampu daftar langsung 20 juta yo nyicil kan sakniki kan banyak cara banyak. Saya sudah daftar 30 juta. Katanya orang itu pada umumnya tapi itu boleh hidayah panggilan dari Allah.
Iya. 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 Kalau Ustaz tergantung di saya tanya Ustaz. Lagi. Ustaz, apa kita bergantian atau anak dulu kita? Kembali ke jenengan, Pak. Ya Ustaz, gimana Ustaz? Loh, maksudnya gini loh, jenengan prioritasnya kemana? Kalau anak misalkan itu untuk pendidikan itu lebih penting, ya anak yang dilakukan. Kalau jenengan misalkan, aku iki kan gak budal kaji, saya antrine suwe, aku tak haji cek, iki apa jenis anak, aku tak nyelang iki sik lah. Itu kan prioritas jenengan gimana itu? Kembali kepada diri masing-masing. Kalau jenengan tanya saya haji dulu, Pak. Panggilan itu tidak sembarangan. Ya. Nggih. Nggih. Kalau anak kita dari kamu pun saya bisa sama juga dosa. Nggih. Soalnya saya itu saya tanya. Makanya kembali ke jenengan. Kan saya mentanya saya kembalikan ke jenengan. Kira-kira jenengan itu memungkinkan gak? Ini kan sama-sama penting. Haji itu kan ibadah, ya kan? Ibadah yang orang dipanggil itu tidak semuanya orang bisa dipanggil. Lah kok jenengan punya kesempatan tidak dilakukan kon yo emang. Itu satu. Yang kedua, anak itu ya penting, amanah. Itu juga butuh pendidikan. Nah, sama-sama penting. Kira-kira jenengan itu prioritasnya yang mana? Oh, anak saya ini gak tak bayari, gak mungkin sekolah ini. Anak saya udah nganggur tambah goblok tambah. Ya ini yang dilakukan. Makanya ini kembalikan jenengan. Kira-kira analisa kehidupan keuangan jenengan kan jenengan yang lebih tahu. Artinya nanti kebutuhan, oh iki aku tak, saiki kan banyak cara kan untuk harta kan, aku tak nyelang iki, aku tak iki kan bisa begitu. Tapi nek sampean hadap-hadapkan, kira-kira mana yang lebih penting? Nek sampean mau memprioritaskan ini boleh, tidak apa-apa. Anakku yang lebih penting, karena anakku ini masalah pendidikan, masalah ilmu. Ini kalau nggak saya biayai nanti goblok, terus masa depannya bagaimana? Ya ini berikan, tidak apa-apa. Ngonten nggih. Karena dulu itu aku di Seneni mana suwen ya. Terus ngonten. Nggih. Terus itu kembali ke masing-masing. Kalau memang ilmu itu lebih penting dan itu ya sudah lakukan itu. Ilmunya yang didahulukan. Karena memang jangan sampai kita meninggalkan anak dalam kondisi lemah. Itu memang ada dalam Al-Qur'an. Jangan sampai meninggalkan anak lemah dalam hal apa? Ilmunya, ekonominya dan lain sebagainya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pun niku mawon mugi-mugi manfaat damal kula panjenengan sedaya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wa sallam. Thank you.